Tuh, agak. Bill Gates pernah berkata, strategi yang buruk akan gagal tidak peduli seberapa bagus informasinya, dan eksekusi yang lemah akan menghalangi strategi yang baik. Inilah salah satu topik dalam analisis jurnal yang akan kami sampaikan. Saya Ahmad Abdul Basir. Selamat malam teman-teman semua. Jurnal yang kami buat dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Volume Penjualan PT Toyota Astra Motor atau TAM dari tahun 2019 sampai 2023. Jurnal ini disusun oleh Muhammad Zain Ilyas, saya sendiri Ahmad Abdul Basir, dan Agis Fadil Adin. Selanjutnya, latar belakang. Cakupan laporan ini meliputi dunia bisnis yang selalu berubah, membutuhkan pengelolaan variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan. PT Toyota Astra Motor atau TAM menghadapi fluktuasi volume penjualan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 akibat berbagai faktor eksternal dan internal. Selanjutnya, tujuan dari penelitian dalam kelompok kami. Yang pertama, faktor-faktor. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan volume penjualan pada PT Toyota Astra Motor dari tahun 2019 hingga 2023. Lalu, solusi. Mencari solusi yang akurat berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dikumpulkan selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Berikutnya, gambar masalah memberikan gambaran hal yang dapat menyebabkan fluktuasi penjualan dalam sebuah perusahaan manufaktur. Selanjutnya, ringkasan data penjualan. Data penjualan PT Toyota Astra Motor atau TAM dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terjual sebanyak 332.223.222 unit. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dan yang terjual 182.665 unit atau mengalami penurunan 45% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 59% atau sejumlah 290.499 unit. Lalu pada tahun 2022 naik sebesar 13% dengan jumlah 329.498 unit, dan di akhir periode 2023 mengalami penurunan sebanyak 1,24% dan terjual sebanyak 325.395 unit. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Agis Fadil. Ya, terima kasih Mas Abbas telah menjelaskan bagian awal. Dan saya di sini akan menjelaskan hasil analisa dari data 2019. Pada tahun 2019, volume penjualan menurun 55,7% dibanding tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah persaingan pasar yang ketat. Namun segmen MVP terutama Avanza tetap menjadi tulang punggung penjualan. Untuk 2022, hasil analisanya adalah pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam 45% pada volume penjualan. Namun, TAM beradaptasi dengan memperkuat saluran penjualan digital seperti virtual expo dan program tukar tambah lainnya. Hasil analisa data 2021
Tahun 2021 menjadi titik balik dengan peningkatan 59% pada volume penjualan. Kebijakan relaksasi PPNBM dan peluncuran produk baru seperti Raize dan Avanza menjadi faktor utama pemulihan ini. Hasil analisa data tahun 2022, terjadi pemulihan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat yang meningkat berkontribusi pada kenaikan 13% pada volume penjualan. Respon positif terhadap produk baru seperti All New Veloz menjadi pendorong utamanya. Untuk 2023, pada tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan sebesar 1,24%. Faktor penyebabnya termasuk ketidakpastian politik menjelang pemilu, serta kebijakan kredit yang lebih ketat. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya, Mas Zaini Ilyas. Baik, saya Muhammad Zain Ilyas akan melanjutkan presentasi yang Mas Agis baca sebelumnya. Pada faktor pendukung peningkatan penjualan, ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang salah satunya kebijakan pemerintah seperti PPNBM. Yang kedua, pandemi. Pulihnya ekonomi pasca pandemi. Yang ketiga, ada faktor pendukung peningkat jualan, ada produk baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Next. Berikutnya ada faktor penghambat penjualan. Yang pertama, global atau geopolitik global yang tidak stabil membuat penurunan suatu volume penjualan pada PT Toyota Astra Motor. Berikutnya, dampak pandemi COVID-19 dan ketidakpastian politik dan pengetatan kredit. Next. Di sini ada grafik pertumbuhan penjualan. Grafik berikut menunjukkan tren fluktuasi volume penjualan PT TAM dalam 5 tahun terakhir, mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan. Di sini terdapat data visualisasi yang menunjukkan pada tahun 2019 yaitu meningkatnya penjualan, kemudian penurunan drastis pada tahun 2020, yang 2021 ada kenaikan, yaitu yang disebabkan beberapa kebijakan dari pemerintah atau pandemi COVID yang mulai menurun. Pada tahun 2002, ada kenaikan lagi secara signifikan yang dikarenakan karena pandemi COVID yang sudah berakhir. Pada tahun 2003 ada penurunan sedikit yang disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yang diantaranya pengenalan dan sebagainya. Next. Strategi masa depan PT Toyota Astra Motor. Yang pertama, mobilitas berkelanjutan, yaitu elektrifikasi. Yang kedua, penguatan layanan digital dan inovasi produk. Yang ketiga, respon terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang. Next. Pada jurnal yang kami buat ini,
yaitu yang berjudul analisis faktor yang mempengaruhi perubahan volume penjualan dengan sales retail data PT Toyota Astra Motor, yaitu dengan metode descriptive analysis, yaitu bagian dari data analis ke bawah. Pada bagian pendahuluan, perkembangan dunia bisnis yang selalu berubah mengharuskan perusahaan untuk memiliki kemampuan dalam mengendalikan sejumlah variabel yang mempengaruhi kinerja mereka, termasuk jumlah penjualan. PT Toyota Astra Motor sebagai salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola meningkatkan volume penjualan. Di era transformasi digital, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi perusahaan. Organisasi tidak hanya dituntut untuk mengelola data dalam jumlah besar, tetapi juga harus dapat mengekstrak wawasan yang bermanfaat dari data tersebut guna mendukung pengambilan keputusan strategis. PT Toyota Astra Motor mempunyai sejarah panjang dalam dunia industri otomotif. Toyota adalah salah satu yang bermarkas di Tokyo, Jepang di tahun 28 Agustus 1937, dua tahun lalu. Pendirinya adalah Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda yang mencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Di Indonesia sendiri, PT Toyota Astra Motor diresmikan pada tanggal 2 April tahun 1971. Peranan PT TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Dalam bagian metode penelitian, Mas Agis, cek. Pada Ya, pada jurnal kali ini, kami menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif sebagai landasan metodologi dalam penelitian ini. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural setting. Adapun tujuan lain dari pendekatan kualitatif ialah menjelaskan, mengontrol, dan meramalkan fenomena melalui pengumpulan data terfokus yang berasal dari data numerik, yaitu Anggriani dan Natsir. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan deskriptif yang lengkap dan akurat dari suatu kondisi. Dalam kurung Mustafa 2023. Dalam dunia bisnis, penelitian deskriptif bermanfaat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perilaku data yang dimiliki oleh bisnis. Menurut analisis berguna untuk menjawab pertanyaan genesis seluruh kepentingan dalam stakeholder. Baik, Bagian selanjutnya ada Mas Basir, Ahmad Abdul Basir. baik. Terima kasih eh, untuk penjelasan sebelumnya. Kemudian pada jurnal kami, pada fokus penelitian,
Fokus penelitian pada riset ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan volume penjualan pada motor dari tahun data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang dikumpulkan dalam penelitian, diperoleh secara tidak langsung, dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh lembaga pengumpul data atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan sebagai pendukung dalam penelitian. Alasan kelompok kami memilih data sekunder yaitu untuk efisiensi waktu dan biaya. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu data laporan penjualan PT Toyota Astra Motor dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini kami peroleh dari situs resmi PT Toyota Astra Motor, Gaikindo, dan triatmono.info. Kemudian dari teknik analisis data atau proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan berharga. Lalu untuk proses analisis data kualitatif mencangkup 3 alur kerja, yaitu pengurangan data atau reduksi data, penyajian data atau display data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data atau proses pengurangan volume data asli dan mempresentasikannya dalam volume yang jauh lebih kecil dengan tetap menjaga integritas data asli atau merangkumnya. Penyajian data atau display data, kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Proses visualisasi data menggunakan elemen visual seperti diagram grafik atau peta untuk presentasikan. Berikut data yang telah terkumpul beserta tahun dan lalu ke bawah Mas Agis dalam data visualisasi. Oh, baik. Berikutnya untuk penarikan kesimpulan, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Agis Fadil. Terima kasih. Jadi untuk melanjutkan penarikan kesimpulan kan, saya lanjutkan dari penarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapatkan oleh penelitian berupa narasi mengenai suatu objek yang sebelumnya belum jelas. Yang akhirnya setelah penelitian dilakukan, objek menjadi suatu yang informasi atau lebih jelas. Narasi tersebut diungkap sesuai dengan tata bahasa yang benar. Untuk hasil pembahasan, untuk lebih memahami perkembangan penjualan, perhatikan data penjualan 5 tahun terakhir PT Toyota Astra Motor dari tahun 2019 sampai 2023 yang penelitian kumpulkan pada tabel berikut. Pada tahun 2019, unit yang terjual ada 333.222 unit. Dan pada tahun 2020, ada penurunan sebesar 45% dengan unit yang terjual 182.665 unit. Dan pada tahun 2021 ada peningkatan cukup besar pada 59% dan unit yang terjual ada 290.499 unit. Dan pada tahun 2022 ada peningkatan
sekitar 13%, dan unit yang terjual ada 329.498 unit. Dan pada tahun 2023 ada penurunan sedikit, sekitar 1,24%. Dan unit yang terjual ada sekitar 325.394 unit. Untuk data visualisasi data adalah proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk mempromosikan data. Visualisasi data menerjemahkan kompleks, bervolume tinggi, atau numerik menjadi referensi visual yang lebih mudah diproses oleh visualisasi data. Dari presentasi ini dapat yaitu Vektor menghadapi penjualan dalam 5 tahun terakhir. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2021, yaitu peningkatan secara drastis sebesar 59%, sedangkan penurunan signifikan pada tahun 2020 yaitu minus 40%. Kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, dan inovasi produk menjadi faktor utama penggerak penjualan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jangan ragu menghubungi kami jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan jurnal yang sudah disubmit pada jurnal JATISI. Pertama di sini login terlebih dahulu, username, password. Menu awal dari JATISI seperti ini. Di sini ada jurusan dari Sistem Informasi, Teknik Informasi, SI, TPL, dan lainnya. Dan terbit pada bulan Maret, Juni, September, Desember. Ini kita akan melihat jurnalnya. Submission masuk, view or your pending submission. Di sini saya sudah mensubmitnya, kami sudah mensubmitnya. Di sini bisa dilihat view submission. Sudah bisa dilihat submit filenya. Dan membuat Ahmad Abdul Basir, Muhammad Ilyas, Ais Fatih Adim dengan judul seperti ini. Reviewnya masih kosong. Dan view metadata ini title-nya abstrak, kontribusi Fadil bin Ilyas, Ahmad Basir, role-nya author. Referensinya ini dari situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.